Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperkenalkan potensi yang ada di dusun kami, Pelosok Kerep. Karang Taruna bersinergi dengan warga dan pelaku usaha UMKM dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa. Dan dari sinilah peran kita dimulai. Saya sedang bersama Bapak Rubani selaku praktisi kakao di UPH Ngudira Harjo 2. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Ella. Kalau di UPH Ngudira Harjo ini lebih mengerjakan di proses apa nih, Pak? Di sini UPH Ngudira Harjo 2, Pelosok Kerep, terpaduk Gunung Kidul, fokus pada kegiatan pasca panen. Artinya kakao setelah dipanen, nah ini kami proses untuk jadi bahan baku untuk produk olahnya. Kami melihat kakao telah menjadi komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Biji kakao digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat. Fermentasi juga diperlukan karena sangat menentukan cita rasa kakao dan olahannya. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan kualitas biji kakao sehingga hasil panen bisa bersaing di pasaran. Saat ini saya sedang berada di rumah Ibu Dian, owner dari Darajati Ekoprint. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Pagi. Ayo silahkan masuk. Oke, kita sekarang sedang bersama dengan Ibu Dian. Gimana Bu, awal mula tertarik produk Ekoprint? Jadi awal mula saya usaha di Ekoprint ini kan waktu itu ada pandemi. Jadi pandemi itu kan, sebelum pandemi saya punya usaha bikin jilbab, jahit jilbab sendiri, saya pasarin sendiri. Terus ketika pandemi, otomatis kita sudah nggak punya usaha lagi karena untuk makan aja kan kita susah ya. Jadi saya nggak berpikir untuk usaha jilbabnya, terus saya berpikir kira-kira usaha apa yang bisa dijalankan ketika pandemi gitu kan. Ya memang kita waktu pandemi itu sulit ya mau usaha apa. Terus akhirnya lihat-lihat di internet, browsing-browsing, terus ketemu belajar Ekoprint. Jadi asal muasalnya itu karena pandemi nggak ada kegiatan, akhirnya saya belajar Ekoprint online. Terus lama-lama kok jadi kayak hobi gitu kan. Jadi kok seneng ketika lihat hasilnya bagus, terus iseng-iseng masarin ke temen, akhirnya banyak yang minat dan akhirnya jadinya seperti ini. Akhirnya terbentuk usaha Ekoprint saya. Produk Ekoprint dibuat dengan memanfaatkan hasil alam berupa daun-daunan yang menciptakan lapangan kerja dan sukses menembus hingga pasar nasional. Yuk kita lihat proses pembuatan Ekoprint dengan teknik kukus. Ini adalah proses penyusunan daun dan bunga pada permukaan kain yang sebelumnya direndam dengan larutan tawas, soda, atau cuka. Kemudian kain dilapisi plastik. Kain ditekan-tekan dan digulung serta diikat dengan tali. Pengukusan dilakukan selama kurang lebih 2 jam yang bertujuan untuk menghasilkan motif daun dan proses pencapan secara alami. Nah, ini dia hasilnya. Motifnya cantik bukan? Kami suka belajar Ekoprint di Darajati Ekoprint. Globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, Karang Taruna Pancakarya berupaya melestarikan kebudayaan Nusantara yang ada di dusun kami, yaitu kesenian Baduy. Sejarah Baduy di Pelosok Kerep itu berdirinya mulai tahun 1963. Sebelumnya itu ada kesenian rakyat yaitu namanya rodat atau layek. Lah berhubung itu di waktu itu kurang untuk menarik
masyarakat, warga. Nah, itu kita mencari pelatih Baduy yang waktu itu dilatih oleh beliau Bapak Sugito, guru agama di SD Bunder 1, bertempat tinggal di Plosokerep. Nah, itu beliau melatih sholawat Baduy itu dengan mengumpulkan anak-anak pengajian di Padukuhan Plosokerep. Sekian vlog Pancakarya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Pancakarya, berkarya membangun bangsa.